ulun muliakan seluruh habaib, seluruh syarifah hadir di tempat kita. Ulun lawas benar kenal sini 15-20 tahun ada kalau Habib, kalau pian nih Habib bin Yahya. Amun hendak meliati Dokter Padli ya sih nih liati Dokter Padli. Bujur dokter keluarga Dokter Padli beding sanak Habib. Ya. Beding sanak ya Dokter Padli. Itu Dokter Padli. Bagus banget, mantap. Para habaib yang lain ya. Belum tahu lagi ngaran sidin sampai wah ini kadawani betakon pon. Said Sapran. Oh, Habib Sapran bin Yahya Bubuhan Noto Igomo. Kemudian para habaib yang lain, para tuan guru, Guru Hadi, Guru Hilmani, Guru Jumrani Kori ini Kori mulai sejaman Guru Udin Kori sekelas lawan ulun 6 tahun. Termasuk jaminan ulun untung dapat laki ini kada bisa kada lanji minta aja. Kada lanji bujur nih kada tahu. Ini kada bujurnya memang lurus bahari maka jadi Kori sejak kanak-kanak. Dan suara Kori itu tetap ajanya biar Tuha tetap bertahan. Tadi ulun berbisik-bisikan berdua, Tuha sudah kita lah 55 tahun wah ini umur Tuha. Cuma belum berkerucut lagi. Belum kerutan-kerutan itu belum ada lagi. Nah, 60 belum kerucut ini nambah yaitu. Tadi sidin dijebaknya ulun, mudahan nambah jar. Kita mau kayak ini sekalinya nambah rezeki bujur juga. Bujur juga. Jangan lagi berdoa menambah bini, jangan mengalihi, minta tambah. Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan, minta rezeki yang banyak, yang halal, mubarakah, kada ngalih mencarinya, kada bahaya. Banyaki dengan banyak duit itu bagus juga. Kawa sebagian dipakai bebini, nah itu untungnya. Jadi Ustadz Jumrani ini kori kita dan para tuan guru, jamaah berataan yang dimuliakan Allah. Ulun selalu pokoknya asal ada di majelis taklim, apalagi di majelis maulid nih, semuaan ulun sebut memuliakan itu. Jangan, itu bukan ma ada-ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ulun kada ma ada-ada, kalau pang ma ambung pian dimuliakan kada ma ada-ada. Ayo kita ambil faktanya kena mbah nih. Kenapa ulun menyebut pian dimuliakan Allah Ta'ala? Ulun disertakan juga 4. Maka pada kesempatan ini ulun berterima kasih kepada pembawa acara yang memberi ulun kesempatan untuk mengisi acara pada malam ini, dan juga kepada panitia yang telah mengundang ulun, Guru Hilmani yang datang ke masjid ya, Masjid Meninjau. Alhamdulillah kita di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untungnya pian bisi Habib di langgar ini ada anak cucu Nabi hadir, karena dulu di daerah Jawa ada wali besar sini kada Habib, tapi sidin kada mau hadir, kano datang dibikin kesepakatan aku mau ceramah di tempat itu kecuali ada anak cucu Nabi. Masa maulid Nabi jar anak cucunya kada dihadirkan, itu aja bang. Nah jadi bersyukur kita ada anak cucu Rasulullah SAW. Tentang maulid ini, supaya pian ulun berasa hadir di maulid, artinya kada ragu-ragu, kada sering kita beribadah digoda oleh orang, kada dalilnya, hadisnya doib lah, hadisnya maudhu, palsu lah, macam-macam dikatakan, sehingga kita timbul keraguan dalam melakukan satu kegiatan yang ada manfaatnya. Nah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang secara langsung peringatan seperti ini tidak dilaksanakan. Cuma ini peringatan dalam bentuk lain, menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang ini. Sebagaimana contohnya langgar di zaman Nabi seperti ini kadada ya, langgar di zaman Nabi seperti ini kadada. Apakah langgar ini lebih baik daripada langgar di zaman Nabi? Tentu lebih indah langgar yang ini di zaman Nabi, karena ada listriknya, ada AC-nya, ada ambalnya. Di zaman Nabi
wadahnya aja di tanah biasa. Terus kada ada semen bahari, kada ada multirup macam-macam atap wayah ini. Kalau tuh atap yang berbuka kayak di Madinah, memang kada ada zaman bahari. Tapi fungsinya yang kita lihat, fungsinya untuk beribadah kepada Allah, sama fungsinya. Nah, maulid sekarang ini fungsinya sama tapi berbeda. Kalau dulu Nabi memperingati maulid Sidin berpuasa. Kenapa piannya Rasulullah berpuasa? Waktu itu hari Senin. Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Itu bentuk Nabi bersyukur. Sekarang pian bersyukur dengan kelahiran Nabi berpuasa. Kawah keberatan berpuasa Senin. Ya kalau itu. Nah, lalu diambil borongan nih yang rata-rata orang kawah sanggup melakukannya, menghadiri maulid seperti ini. Itu salah satunya. Fungsinya sama, memperingati maulid Nabi. Kalau Allah Ta'ala apakah Allah Ta'ala memperingati maulid Nabi? Jelas Allah Ta'ala memperingati maulid Nabi setiap saat. Kenapa? Allah Ta'ala menjanji akan memperingati maulid Nabi. Iya, Allah Ta'ala memberikan bentuk-bentuk perintah-perintah yang baik, menyuruh kita berbuat baik, menyuruh kita menjauhi larangannya. Itu bentuk Allah Ta'ala memperingati maulid Nabi. Sebab kalau kada Nabi dilahirkan, mana ada Allah Ta'ala mencetuskan turuti perintahku, jauhi laranganku. Itu pemahaman secara kontekstual orang wayah ini. Lalu sekarang ini yang peringatan yang ini, nah adakah di zaman ini? Iya, mengkias. Lalu ulama paham benar tentang kedudukan itu. Ulama yang belajar tentang metodologi fikih, ulama yang belajar tentang metodologi istimbat hukum Islam, rata-rata ulama yang paham Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Ini 4. Ada maslahah mursalah, ada apalagi istishab, istihsam, al-urub, asyar umang qoblana. 10 sumber hukum Islam inilah yang mengkanter, yang masuk di maslahah, masuk di macam-macam. Ulama paham benar, ulama tentang begitu hebatnya keagungan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ulama memberi beberapa jaminan tentang orang yang hadir di maulid, acara maulid Nabi ini. Ikhlaskah? Kadakah? Tetap dapat. Meunting kotakankah? Mustahil kita meunting kotakan. Ada aja kita makan di rumah. Ya kalau berpilih lagi. Ini karena mengambil barokah. Sudah tahu, sudah ulama paham benar. Siapa ulama itu? Mari kita buka satu-satu. 1. Sayyidut Tabi'in. Nabi, Rasulullah, sahabat. Setelah sahabat ada tabi'in. Sayyidut Tabi'in yang pongkolannya ujar banjar itu kodiannya yang terbaik di antara tabi'in siapa? Sayyiduna Hasan Al-Basri. Siapa Sayyiduna Hasan Al-Basri? Ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, dilihat Sidin, ada orang belajaran di masjid berputar, dilihat Sayyidina Ali pina mauk ini kisah-kisah yang kada tapi Sayyidina Ali kan babul ilmi, paham benar. Sayyidina Ali itu sampai ke aras Sidin kau melihat, saking tingginya ilmu Sayyidina Ali. Jibril datang ke Sayyidina Ali mencoba ilmu Sayyidina Ali. Ujar Jibril, ya Ali, Jibril di mana sekarang? Hadang ujar Sayyidina Ali, dilihat Sidin 7 petal langit, di aras, di kursi, semua dunia ini. Bayangkan dunia ini, seluruh alam semesta. Bayangkan dunia ini kalau Allah Ta'ala pamerkan seluruh alam semesta ini, gugusan Bima Sakti dan seluruhnya macam-macam itu. Ini bumi kita ini yang kayak debu aja. Seluruh alam semesta itu bisa ditembus oleh Sayyidina Ali. Dilihati di surga, di neraka, kada ada. Jibril kada ada. Kesimpulannya kada melihat Sayyidina Ali. Jibril di mana-mana. Ujar Sayyidina Ali, pian Jibril, selesai urusannya. Saking hebatnya ilmunya Sayyidina Ali. Lalu kita lihat kembali ke Sayyidina Hasan Basri. Ulun tarik dulu ke situ. Artinya Sayyidina Ali memberikan penilaian terhadap kelompok-kelompok waktu itu di masjid.
ada halakah-halakah, oh ini jangan, itu jangan, itu jangan, ini iya, itu iya. Ada beberapa kelompok pengajian. Itu gambaran bahwa banyak pengajian-pengajian yang hati-hati. Pokoknya kalau pengajian itu menyinggung, mentautkan dengan keagungan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, ikuti. Berarti kalau orang memuliakan Rasulullah, isi pengajiannya kadang mau menyimpang daripada langkah dan petunjuk dari Nabi kita. Jadi Sayyidina Ali lain. Ketika melihat Sayyidina Hasan al-Basri, itu ngaran Sidin Hasan aja. Basri itu Basroh, asal kampung Sidin, asal kota Sidin. Hasan al-Basri, Hasan orang Basrah. Haji Hadi Hartono al-Banjari, Haji Hartono orang Banjar. Ya kalau jadi Hasan al-Basri, lalu orang Indonesia kan biasa mau umpati Hasan Basri jar. Hasan Basri, salah lah itu. Karena salah, ini menuruti mengambil berkahnya. Walaupun Hasan Basri al-Banjari, jadi Basri bukan lagi nama tempat. Kalau pemilik nama asal itu Basri, nama kampungnya Basroh. Al-Basroh, Al-Basri, orang Basroh artinya. Nah kemudian Sayyidina Hasan al-Basri dinilai oleh Sayyidina Ali, ini yang top, ini yang pas, ini yang sesuai dengan syariat. Lalu Sayyidina Hasan al-Basri ketika itu disebutlah Sayyidut Tabi'in. Di antara semua tabi'in, beliau yang terbaik ketika itu. Yang paling alim, yang paling, pokoknya serba paling itu, yang paling waro Sayyidina Hasan al-Basri. Lalu Sidin bepandir tentang maulid ini. Ini ulun mengesahkan Sidin supaya kita kadusah lagi berdalil. Mengumpati ulama, ulun mengesahkan ulama bahari yang melaksanakan maulid ini supaya ke depan kita mengikuti maulid bujur-bujur asik. Kada Jepang nang kayak sembahyang betunduk baano. Kada bepandir-pandir supaya asal jangan. Tapi di sini alhamdulillah kekanakan ini kenapa? Kada benyaring bepandir lah, bagus nah. Tak atur. Mungkin karena anak-anak orang sugih kalau biasa sudah nyaman di rumah, anak orang susah rancak bekuriakan nih nya. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Nah lalu supaya kada lagi berdalil. Sebab kalau orang hatinya bersih, hatinya soheh, tanpa dalil pun memperingati maulid ini sudah aman, otaknya waras. Maulid ini luar biasa. Sayyidina Hasan al-Basri kembali, orang yang terbaik, wali besar, alimnya kurang apa, bukan kada tahu di Quran. Sidin ahli di Quran dan jaraknya dengan Nabi sangat dekat karena beliau sempat ketemu dengan sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Nabi, sahabat yang dijadikan rujukan, sahabat yang kedudukannya lebih tinggi daripada seluruh aulia wali. Ujar para ulama, itu sahabat Nabi yang berada pada level terendah, asal sahabat Nabi itu lebih hebat daripada 70 Junaidi al-Baghdadi. Bayangkan Junaidi al-Baghdadi itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan rujukan di dalam ilmu tasawuf dua. Pongkolnya sama sekali, Junaidi al-Baghdadi dengan al-Imam al-Ghazali. Semua ulama ikut ke situ, sama sewarna. Ini sahabat Nabi luar biasa. Sayyidina Hasan al-Basri ketemu sahabat Nabi. Ujar Sidin, andai kata aku beisi duit nang kaya gunung, maka duit itu ku infakkan untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dapat kita tangkap bukan memberi duitnya aja. Sidin artinya saking hebatnya, agungnya memperingati maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf al-Qarhi juga seorang ulama besar, beliau juga mendukung. Habib Maliki yang dalam belum 20 tahun lah, hanya puluhan tahun. Habib Maliki Mekah, Habib Maliki bin Alwi bin Abbas. Sidin kalau sudah peringatan maulid Nabi kayak ini, semuaan maulid dibaca Sidin, mulai maulid tiba. Alhamdulillah ulun rancak mendangak lewat sini, mendangak maulid habsi maulid tiba di sini, rami bubuhannya kan tiba asyik.
itu maulid tuha kada gampangan. Abdurrahman Ad-Dibai itu penyusun syair. Dalam saat bersamaan beliau juga ahli hadis. Abdurrahman Ad-Dibai membicarakan tentang Nur Muhammad, ikuti beliau. Habib Maliki membaca maulid. Habib Umar yang sekarang dimuliakan Allah Ta'ala masih hidup, menyusun sidin saking cinta, bentuk cinta dengan Nabi. Sidin menulis maulid Diyaul Lami'. Diyaul Lami'. Guru Sukri sidin menulis juga Diyaul Lami', menerjemahkan maulid Diba. Guru Ja'far Sabran menerjemahkan Burdah. Itu semua ulama-ulama. Siapa lagi? Abah Guru Sukumpul, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama-ulama kita yang masih dekat dengan kita. Dan ini di seluruh penjuru dunia, Afrika, Asia, di Moskow, di Eropa, Amerika. Di Amerika bemulitan jo orang di mana lagi? Di Amerika, di Sumatera, ya. Pernah kau ulun ke tulak ke sana semua? Kada melihat di YouTube benar. Jadi ada beritanya. Kan diingati semuanya, memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terus Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang, Jalaluddin ada kitab namanya Tafsir Jalalain. Itu dua orang mengarang, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau ulun kan Jamaluddin ya tuh. Anak mahani ulun kena disariki bebinian Jamaluddin banyak bini. Nah sudah tersambat. Ulun pakai intermezzo dulu. Ulun ada orang datang ke rumah, waktu rumah di Gang 9 ada orang datang, tiba-tiba mbak datang minta maaf, inya mengeulun guru, minta maaf guru lah, adab benernya datang, minta maaf. Ujar ulun, minta maaf di mana? Ikam kada salawan aku, hanya bertemu. Minta maaf tadi waktu ulun betakun, orang di muka situ betakun rumah guru Jamal di mana. Lalu bubuhannya betakun balik, guru Jamal yang mana? Lalu ujar ulun, guru Jamal yang banyak bini. Minta maaf guru lah, ulun menyambet pian banyak bini. Ujar ulun, cobanya aku banyak duit, ku bari ikam duit. Aku senang dipadahkan banyak bini itu, sebab ganjil. Yang ganjil itu kan diketujui Allah. Nih, bininya seikung, kada waninya, ini seikung. Kada ada yang banyak, kecuali kita kan di situ aja keahlian kita. Jadi jangan diikuti amun kada ada diisi keahlian. Kan ada tertulis di televisi itu, hanya dilakukan, jangan dilakukan di rumah aja, hanya bisa dilakukan oleh yang profesional aja. Nah, kita termasuk profesional. Minta maaf ibu-ibu lah, kita kembali itu kisahnya aja. Kita kembali tentang maulid ini, nah. Kita fokus ke maulid ini dulu. Jadi Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu zalikal bait wal masjida wal mahallah wa salatil malaikatu ala ahli zalikal makan. Koma dulu, belum tuntung itu. Ujar Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, artinya di rumahkah, au masjid, di masjidkah, termasuk musolla, au mahallatin, atau tempat kemah, lapangan, pasar, apa aja tempat, di situ dibaca maulid Nabi. Dibaca maulid Nabi, yang mana ngaran maulid Nabi itu? Ngaran maulid Nabi itu di dalamnya membaca Quran, sudah. Dibacakan sejarah Nabi, sudah. Yang ianya sejarah Nabi itu penceramah kadang-kadang menyinggung tentang kelahiran Nabi, kemana-mana kah. Nah itu yang ianya, makanya setiap pemaulidan itu panitia pintar mengantisipasi. Sebelum acara ceramah dibacakan sejarah Nabi di maulid Diba, maulid Habsyi, maulid Barzanji. Nasanga ugi mau berasanji jar bugis kala berzanji.
Ja'far Al-Barzanji. Itu yang iyanya itu maulid itu ya maulid diba, maulid habsyi. Jadi itu bukan setahun sekali, seminggu sekali. Kalau di sini malam minggu, kalau malam Sabtu, malam minggu tiap. Makanya berberkah, bercahaya langgar ini asyik nyaman. Kalau pianai rasa-rasa yang beribadah di sini nih nyaman. Kalau masuk langgar ini ada juga langgar atau masjid kayak berhantu masuk. Model inya jarang di itu tai cacak banyak di dalam langgar. Ya kalau ini bersih langgarnya. Makanya kalau ada tai cacak, barang siapa mau ambil tai cacak satu di langgar atau di masjid, ujar orang juga itu dapat pahala seikung bidadari. Kalau dua bidadari. Kalau tahi ayam pang, kalau ada orang bertakun tahi ayam, padahal karena tahi ayam itu sebis bidadarinya tahi ayam. Kalau tahi sapi pang, nah itu kadusah pian memadahkan pahalanya. Cari dulu kaum yang menjagai masjid. Kenapa sapi sampai behera dalam masjid? Nah itu dulu sapi. Jangan dulu bawa kisah pahala. Sarike dulu kaum kenapa sapi sampai behera dalam masjid. Ya kembali. Jadi rumahkah, masjidkah, atau tempat apa aja, mushollakah, langgar di mana aja yang dibacakan maulid Nabi di situ. Kecuali malaikat mengelilingi tempat itu. Sekarang malaikat yakin-yakin kita nih, malaikat sedang mengelilingi kita sekarang ini. Mana buktinya? Coba adakah pikiran-pikiran jorok pian sekarang ini? Kita kan kadang-kadang macam-macam pikiran yang kadang-kadang ini pikiran bersih aja berataan nih. Ya kalau malaikat meliputi satu. Dan yang kedua, malaikat wasolatil malaikatu, dan para malaikat kada seikung. Kalau malakun seikung, kalau malaikah banyak jutaan bahkan miliaran malaikat berselawat lawan pian. Anggaplah 1 triliun malaikat yang berselawat lawan kita, berapa seikung orang diselawati malaikat. Maka selawat malaikat itu memintakan ampun. Kita ini hidup selama ini menderita, gelisah, ya galau. Kenapa? Karena banyak dosa. Ada dosa yang diampuni secara otomatis. Hadir di majelis maulid Nabi, malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah? 2 sudah. 3. Wa ammahumullahu birrahmah waridwan. Allah taala menaungi kita, ya, memberi kita berataan umum, dapat berataan rahmat, ampunan Allah dan ridhonya Allah Ta'ala kepada kita. Senang Allah Ta'ala kepada kita, maka nyaman diniatakan hadir maulid Nabi untuk mendapatkan berkah di dalamnya. Allah Ta'ala wa ammal, belum habis lagi. Ujar Jalaluddin, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang wali besar. Wa ammal mutawwaquna bin nur, yakni Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu, innahum yusalluna ala man kana sababal lidzalikal maulid. 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, sesungguhnya mereka berselawat sampai hari kiamat. Mereka berselawat sekali hadir kepada orang yang menjadi sebab acara itu terlaksana. Siapa penyebab acara ini terlaksana? Yang pertama panitia yang mengingatkan. Yang kedua siapa? Kita yang hadir. Coba kan panitia beracara, ulun sudah diundang, pian kadada hadir, kawalah bemaulitan. Nah, jadi pian iya juga dapat juga, cuma al ajru bi qadri ta'ab wan nasab, pahala balasan sesuai dengan keuyuhannya. Nah, panitia yang paling uyuh, inya paling banyak dapat pahalanya. Nah, itu Jalaluddin As-Suyuti. Terus yang lain, rumah ujar sih, ada lagi perkataan beliau di dalam kitab Asy-Syama'il. Beliau memadahkan ujar sidin rumah orang yang membaca di rumahnya maulid,
maka di rumah itu kada bakalan ada penyakit. Penyakit artinya corona kada bakalan masuk di rumah itu. Jadi kalau rentan, ragu-ragu hendak masuk corona ke rumah, kalau berduit aja undang atau undang, datangkan nih bubuhan yang di Danau Toba ini, nih di Langgar ini, datangkan, suruh baca maulid diba, corona hilang di rumah situ, kada bakalan datang segala penyakit, terlepas daripada kebakaran, terlepas dari berbagai macam musibah yang di rumah itu dibacakan maulid Nabi. Dan orang yang membaca maulid Nabi di rumahnya akan dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan ujar Imam Jalaluddin Asyuti, yusabu fa'iluha, yang di acara maulid itu dibaca Quran, dibacakan sirah Nabi, diberi makan di tempat itu, yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang melakukannya, termasuk yang hadir. Nah, ini tentang maulid. Ujar orang Martapura, genah aja kalau sudah, yakin aja kalau sudah. Ulun kada mendokrin, cuma mengatakan bahwa maulid ini kada perlu lagi bedalil, kadusah badalil. Umpati aja orang bahari aman, jangan mau umpati yang timbul Abu Janda, si hantu banyu Wahabi bepandir tentang bid'ah yang kada ada di zaman Nabi. Bid'ah tuh inya ceramah di YouTube. Kenapa ceramah di YouTube? Kalau Nabi ceramah ke desa, kada ada YouTube di zaman Nabi. Bid'ah juga kada maunya bid'ah mun giliran pas ampuninya. Jadi kada usah. Jadi perubahan kita di dalam agama kada boleh menambah-nambah yang sudah mentok, yang sudah pres, sudah kada kawal lagi. Sembahyang kada kawal lagi diubah. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat dengan bahasa Arab, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, kada kawal lagi diubah tuh pres. Kada boleh lagi dirubah. Nah, ada yang bisa menerima perubahan, Nah, bentuk masjid, bentuk langgar, bentuk peringatan yang kada ada ketetapan hukumnya, maka boleh memperingati maulid. Memperingati maulid ini dalilnya mana? Dalilnya Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'al muslimuna hasanun atau husnan, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap orang Islam, orang beriman beratan itu baik, maka itu pada sisi Allah Ta'ala baik juga, selama kada ada dalil yang memadahkan itu kada baik. Sekarang maulid habsi menurut orang beriman berataan, bahkan para wali besar memadahkan baik, maka di sisi Allah Ta'ala baik, selama kada ada dalil yang memadahkan maulid itu kada baik. Adakah Nabi memadahkan maulid ini kada baik? Kada ada. Adakah dalil yang memadahkan kalau ujar Nabi, kena satu saat umatku akan memperingati maulid, maka itu kada baik, jangan dilakukan, jangan diumpati? Kada. Ternyata dasar baik, banyak kebaikan, bersilaturahim. Bayangkan ulun berapa bulan kada ketemu guru Jumrani, ketemuan nih, berataan nih, bersalaman kita berketemuan, yang hendak bersedekah makanan, temakan makanan orang, ada fadilahnya, ada lagi dibaca Quran, silaturahim, banyak benar manfaatnya. Selama kada ada dilarang, maka gawi aja, itu bagus. Nah, kalau ada larangan, apa yang dipandang orang Islam itu baik, tapi ada larangannya, maka itu kada boleh dilakukan. Misalnya olahraga baik kalau, tapi olahraganya memakai pakaian kentat baik, tapi menurut Allah Ta'ala dilarang, maka itu kada baik di sisi Allah. Selama ada larangan kada boleh. Ya, bebinian aja lah yang kada boleh kentat itu. Laki-laki pang bolehlah kentat, kada boleh juga kentat laki-laki. Memakai misalnya bajunya sampai di sini, sulawarnya kentat, biji peler kelihatan, kada anu aja ya kok, kada boleh juga kalau ya kalau minta maaf. Nah,
biji peler kelihatan, udah boleh juga. Lain kucing, kada apa-apa kelihatan. Ini memang kada ada syariatnya. Ya, kita kembali. Sarik pulang bebinian. Minta maaf pula, tersambat-sambat itu sudah terlanjur. Jadi Maulid Nabi ini sudah beres tentang Nabi kita. Jadi kita jadikan apa sarana Maulid ini? Ini hendak kita jadikan apa? Ini mesti ada tujuan kita ya. Kalau memperingati ini nih, kemana arahnya? Hadir beberkah itu sudah nyata benar itu bagi kita. Nah, kita tingkatkan beberkahnya kayak apa? Supaya kita bisa terkumpul dengan Nabi. Bila berkumpulnya, jangan menunggu di akhirat, rugi kita menunggu di akhirat. Menunggu sekarang juga kita hendak ketemu dengan Nabi. Sekarang juga kita hendak bertemu dengan Rasulullah. Karena Nabi ini tampulu. Nabi itu adalah Nabi ulun, Nabi pian, Nabi pian, Nabi pian. Jadi masing-masing karena kalau pian berpandir dengan Allah, ya Allah, Nabi Muhammad tuh Nabi ulun sekalinya. Ya kalau ya Allah, gubernur misalnya, gubernur tuh sepupu sekaliku, pasti pian berpandiran. Si Pak Isran tuh sepupuku. Anu ada malah itu sepupuku bepada semuanya. Ini bukan gubernur, bukan presiden. Ya, ini Nabi Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Allah Ta'ala memperingatkan, para nabi, para rasul, jangan ikam merasa sama dengan nabi, karena itu sudah warafa'na laka dzikrak, sudah diandak Allah Ta'ala pada tempat tertinggi. Ikam jangan merasa sama dengan nabi, dengan kekasihku yang seikung ini. Kalau kau merasa sama dengan ini, ku cabut kenabian dan kerasulan engkau, apalagi merasa lebih tinggi. Ini nabi kada, rasul kada, ulama kada, hanya bebisaan aja langsung nabi dianggapnya orang biasa, kada beradab. Alahan daripada nabi dan rasul, takut-takut kalau jadi orang munafik. Jadi nabi ini kita agungkan. Lalu dengan memperingati Maulid ini supaya kita ya bertambah cinta dengan nabi, keganangan dengan nabi, sayang dengan nabi. Dengan cinta dengan Nabi ini kita termotivasi, terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Apalagi kita sudah tua, sudah kada nuntut lagi waktu untuk beribadah yang menutupi. Artinya dan kayak orang hendak juga beribadah kayak orang anom, awak sudah kerekotan ya, kalau tuh gigi sudah tahambur, gigi sudah rapai, rambut sudah bahatap seng. Yang paling jelas tulang sudah kerekotan, berbeda sumat pinggang. Ibarat diisi bini, kalau bubuan yang anum-anum selawi tahun, 17 tahun kawininya kawa. Ibarat main bulu tangkis itu 5 sampai 6 set. Kalau sudah tua 80 tahun, 90 tahun diisi bini main 1 set, istirahatnya 3 bulan keuyuhan. Nah, jadi itu bukti bahwa setiap berkurang berataan ini. Nah, sekarang untuk mengisi ketinggalan kita itu semua, caranya yang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal 100.000 rupiah. Dengan modal 100.000 rupiah, untungnya 100.000 triliun. Ulun kadang menambahkan 100 triliun, 100.000 triliun. Apa itu? Apa keuntungan yang tak terhingga itu? Yaitu dekat dengan Nabi. Melalui apa? Diawali dengan membaca salawat kepada Nabi. Kenapa membaca salawat kepada Nabi? Ulun berpadahkan modal 100.000 rupiah akan untung 100.000 triliun. Itu ulun ngalih banare menyambat 1 juta triliun supaya nyaman. Kebanyakan kena, padahal lebih daripada itu. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, membaca salawat lawan pian yang dibalas 10, Allah Ta'ala membalas 10 itu yang ingatkah yang kada? Ujar Nabi, itu yang kada ingat, yang kada ikhlas, yang sedang misalnya yang sedang junub tuntung perang, kada sempat mandi. Nah, itu yang junub. Lalu inya membaca salawat, tapi kalau bisa
mandi pang dulu. Andai kata inya membaca dalam keadaan junub, ini ulun yang anu standar paling di bawah membacanya itu dalam keadaan kada ikhlas, itu ujar Nabi yang itu yang dibalas 10. Bukan itu aja, wal malaikatu yastaghfirunahu wa yad'unahu dan malaikat memintakan ampun dan mendoakan orang yang membaca salawat dalam keadaan kada ingat, dan Allah Ta'ala memberi rahmat 10 kali kepada inya, dan Allah Ta'ala memberi pahala nang kaya gunung ganalnya kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi sekali aja. Adapun mereka yang dalam keadaan ingat, hadir hatinya membaca salawat kepada Nabi, balasannya hanya Allah Ta'ala mengetahui kadar besarnya. Ingat, ulun selalu menyampaikan istilah, ada ulun bertemu sahabat perguruan ulun di Banjarbaru, Pak Ghazali Sidin, tokoh Muhammadiyah. Bagus, ujar Sidin, kalau kita tuh jangan pian madahkan ulun Muhammadiyah lah, ulun peguruan banyak Muhammadiyah, tetap ulun hormati karena itu guru ulun. Ya kalau tuh ya kita berbeda biasa, guru Muhammadiyah, kita NU itu biasa lah, sama-sama Nabi kita Nabi Muhammad tuh aja. Ya kalau nah, tapi kalau pandirannya bagus kita ambil. Ujar Pak Ghazali, doktor kah sudah Sidin, entah masih hidup Sidin, itu pertemuan sekitar 20 tahun yang lalu ketemu dengan Sidin. Ujar Sidin di Banjarbaru, ujar Sidin, kalau Allah Ta'ala membalas kita itu kada terhingga. Ada kalau kita belajar matematika, bilangan tak terhingga. Bilangan tak terhingga itu kan nolnya kada ada batasnya sampai kemana aja. Nah itulah balasan Allah. 1 kali kita membaca salawat kepada Nabi dalam keadaan lupa 3 macam. Allah Ta'ala bersalawat 10, malaikat mendoakan dan memintakan ampun, diberi pahala yang kayak gunung. Itu berapa ribu triliun itu? Modalnya 100 rupiah aja. Kalau yang mana modalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu yang paling kecil, sallallahu ala Muhammad. Maka ketika kita membaca 1 kali salawat kepada Nabi, segitu juga malaikat melaporkan kepada Nabi. Karena Allah Ta'ala ada menciptakan 1 malaikat spesial menerima akan salawat umat Nabi di seluruh dunia. Ketika inya mau ucapkan, malaikat itu menyampaikan kepada Rasulullah. Ibarat salawat itu, nah ini salawat ulun bersalawat tadi, sallallahu ala Muhammad, cek nih sudah malaikat, ya Rasulullah, ini salawat dari umat pian ngaran umat pian Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Yusuf. Nah ini diambil Rasulullah. Kalau sudah ada pahala, kenapa pahala salawat itu pasti diterima Allah Ta'ala? Kalau sudah ada di tangan Nabi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kadang melihat kita yang banyak dosa, Allah Ta'ala melihat Nabi. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kenapa menerima salawat itu? Pasti karena salawat itu amalan yang dilakukan juga oleh Allah Subhanahu, bukan juga yang dahulunya. Sebelum kita membaca salawat, sebelum diperintah Allah, Allah Ta'ala membaca salawat berdahulu ke Nabi. Allah Ta'ala suruh sembahyang, Allah Ta'ala kada sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa, kada puasa Allah. Bahaji, Allah Ta'ala kada bahaji. Tapi ketika Allah Ta'ala menyuruh kita membaca salawat, Allah Ta'ala menggawi berdahulu membaca salawat kepada Nabi. Artinya Allah yang maha mengetahui, menguasai alam semesta, menciptakan alam semesta ini, bersalawat kepada Nabi. Apakah gawian salawat itu kada baik? Berarti dasar baik gawian salawat kepada Nabi itu. Untuk siapa salawat ini diadakan? Membaca salawat ini diperuntukkan secara spesial, khusus, istimewa untuk umat Nabi Muhammad, supaya umurnya yang pendek antara 60 sampai 70, supaya umurnya ini mengalahkan umat terdahulu yang umurnya sampai 1000 tahun. Kalah umat terdahulu itu, walaupun pendek umur kita, tapi banyak ibadah-ibadah kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diantaranya salawat. Ibadah-ibadah yang lain minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asyru amsalha. Siapa menggawi
kebaikan 1 dibalas 10. Ada lagi yang lebih besar lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kesimpulannya, siapa yang beramal 1 dibalas 700. Ada lagi yang lebih besar. Allah Ta'ala menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar dalam beribadah, orang-orang yang sabar dalam menjauhi larangan Allah, orang-orang yang sabar dalam menerima ujian daripada Allah, diberikan pahala yang tak terhingga oleh Allah. Kenapa ada hitungan-hitungan itu? Ada 10, ada 700. Itu karena Allah Ta'ala tahu, sudah tahu kita beratan itu mata duitan, maka harus disambat bilangannya. Padahal lebih daripada itu Allah Ta'ala memberi. Kenapa semua itu diberikan Allah Ta'ala lebih? Karena ada Nabi kita yang memperjuangkan. Ingat, Nabi kita yang memperjuangkan supaya kita gawian sedikit pahala ganal. Berkat Nabi kita Rasulullah, diganang Rasulullah itu abah kita. Abah kita pian bisi abah, ulun bisi abah. Tetap kita muliakan abah kita. Cuma abah kita yang paling agung Rasulullah. Makanya pian boleh bepada Nabi Muhammad tuh abahku, tapi pintangan menyebut abah tuh karena memuliakan. Lalu kita menyambat Nabi Muhammad tuh nabi aku, nabiku Nabi Muhammad. Siapa hendak menyariki aku memperingati maulid abahku, maulid nabiku yang mencintai aku. Kenapa kita sebut abah kita? Buktinya waktu di akhirat abah kita, mama kita, dingsanak kita, anak kita, kadada yang melayani kita, kadada yang melindungi kita di padang mahsyar. Seikung aja yang lebih mencintai semua. Siapa? Abah kita, Nabi. Berataan lari ulun dengan bini ulun. Bini ulun pertama, kedua, ketiga, keempat, insyaallah kelima. Kada kawa mau urusi berataan di akhirat lah. Amun di dunia masih kawa mau urusi di akhirat. Kenapa? Masing-masing pian dengan abah pian, dengan bini pian, dengan mama pian, kada kamu urusi. Bukan kada cinta, cuma kada wani mau urusi diri sendiri aja kita kada kawa. Nang kayak orang kebakaran, nang kayak apa sibuk ya kalau masing-masing. Ya kalau ada yang kada busulawar keluar, kada ingat sih dan kelihatan masing-masing kada ingat. Apalagi di padang mahsyar, matahari dekat ini, siapa orang yang selamat? Siapa yang selamat waktu itu? Satu aja yang menjaga kita, satu aja yang mencintai kita, yang melindungi kita, yang mencari kita, seikung aja Nabi kita. Di Quran memadakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing kecuali Nabi kita. Analah ujar Nabi, sinilah kasih ikam asa berlindung di belakangku, selamat. Bahkan kita dicari oleh Nabi. Bahkan selama di dunia ini Nabi sudah, jangankan disentuh oleh api neraka, supan aja pian jangan. Supan aja tuh jangan. Supan pian supaya jangan supan. Karena ada kalau tuh siapa tahu umat Nabi ini kada ingat sidin berzinah 500 kali, membunguli orang 50 kali, makan timpakul 10 kali, makan sate buaya di 11 Celcius itu 4 kali. Banyak gawian yang kada kakaruan, menjapai burit orang 4 kali. Ya kalau pian nyambat itu kan jorok ya, pada ulun mah anu akan mana menyambat aja kada baik apalagi menggawe ya kalau. Nah itu karena dibaca di hadapan. Ayo sekarang nih aja nakadusa banyak orang, ayo baca sambat semuaan kejelekan kita di sini, maulah supan kalau. Nah lalu supaya itu hilang, bertobat kita hapus semua. Musia ada yang kada ingat sampai ke mati kada bertobat. Dibacakan itu karena Iqra kitabaka kafa binafsika yauma hasiba. Baca kada kitab ikam, amalan ikam. Lalu kita ada yang kada kekaruan tadi hendak dibaca orang sehalaman mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman membaca benyaring itu didangarakan ke semuanya. Kada itu siksaan yang besar juga. Lalu nak apa ini? Ya, amun kan membaca pukuli orang. Nabi tahu itu, ya Allah.
Amun nangka itu ya Allah, kasihan umat ulun. Ulun bisalah minta lawan pian ya Allah. Nih Nabi lah, diingat kebaikan Nabi lawan kita. Kena mengingatnya dengan apa? Nah, kena mengingat kebaikan Nabi itu dengan apa? Lah, kita akhiri kena setumat lagi. Lalu lah, ujar Nabi, kasihan umat ulun tuh kena ya Allah. Kalau inya membaca kena nang kayak apa, kalau ulah artinya nang kayak bilik kayak itu na umat ulun masuk ke situ, ada ulun di dalamnya, ulun aja yang menakuni kadusah. Artinya kadusah inya kena membaca diampuni aja. Begitu keluar bilik itu sudah selesai ulun jaminannya, karena Nabi sudah berkait nang kayak ini dengan Allah mulai di dunia. Bapak-bapak, Nabi sudah berkait dengan Allah. Apapun yang diminta oleh Rasulullah, Nabi kita itu punya hubungan istimewa, diistimewakan oleh Allah Ta'ala dari Nabi yang lain, Rasul yang lain, makhluk yang lain. Nah, Nabi minta apa aja kepada Allah diterima, termasuk untuk kebaikan umatnya ini. Lalu apa ujar Allah Ta'ala? Aku bukan kada mau mengabulkan permohonan engkau, cuma aku hendak memberikan yang lebih baik daripada itu. Kalau umat engkau masuk ke kasih kuai, Allah Ta'ala kan sayang benar dengan Nabi kita. Masuk ke dalam bilik itu, ikam menakuni satu-satu, engkau menanyai satu-satu. Ikam tahu kena, engkau tahu akan kesalahannya. Kasihan ikam, aku kada mau ikam manu, karena ikam sayang benar dengan umat engkau ini. Nangka ini aja, karena umat engkau, karena cintaku dengan engkau ya Muhammad, maka ku ampuni semua umat engkau pada saat itu. Ku ampuni. Makanya Nabi wani bepandir, syafaati lil kabairi min umati yaumal qiyamah. Syafaatku kena syafaat uzma yang ujar Pak Haji Hadi tadi, ku berikan kepada umatku yang ganal-ganal dosanya hari kiamat kena. Itu diganang benar tuh. Pian kalau masuk ke Babu Salam yang pernah umrah atau haji, Babu Salam ada masuk ke Raudhah, ada pintu gerbang. Nah, kayak ini kurang lebih di atasnya tuh tertulis, nah, syafaatil kabari min ummati yaumil qiyamah. Kena bantuanku, syafaatku kepada umatku yang ganal-ganal dosanya pada hari kiamat. Ingat keganangan kebaikan Nabi kita, menyayangi beratus kali Nabi rancak banar menangis untuk kita. Pernah menangis 3 hari 3 malam karena takut kalau umatnya masuk neraka. Pernah nangis, pernah beribadah berapa malam untuk supaya disempurnakan pahala untuk umatnya Nabi ini. Nah, lalu berarti cinta Nabi kita kadusa lagi kita takar, kada kawa lagi dihitung. Pian cinta dengan anak pian kali 1000 kali cinta pian dengan anak pian, tetap cinta Nabi lebih di atas segala itu. Makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi min wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sempurna pahala ikam berataan umat kuai kalau ikam kada menjadikan aku yang paling dicintai. Kenapa? Kalau kita mencintai Nabi, maka akan selamat kita. Lalu tadi mengganang Nabi sangat mencintai kita. Lalu nengke apa balasan kita dengan Nabi? Lalu kita mencintai Nabi dimuntung barang kada jua, disuruh bahimat dimuntung. Bagi yang bisi muntung disuruh bersalawat dengan Nabi. Apakah itu balasan kepada Nabi? Balasan kepada Nabi amun salawat kita itu kada ada harapan, kada ada artinya di Nabi. Allah Ta'ala bersalawat, mana hebat salawat Allah Ta'ala dengan kita. Kumpulkan seluruh dunia masing-masing semiliar kali membaca salawat kepada Nabi. Kita nih, apalagi kada sampai saya itu, dibanding salawatnya Allah sekali kepada Nabi, jauh lebih hebat salawat Allah. Muntung kita ini, muntung yang diulah Allah Ta'ala juga. Ruh kita ini, ruh dari Nabi jua, nur dari Nabi jua. Kita gasan begarak mana ampun kita. Artinya bacaan salawat tadi kita mengganang kebaikan Nabi, lalu kita keganangan jua dengan Nabi, lalu kita bersalawat kepada Nabi, yang mana salawatnya terserah pian
amalan dari guru kah, dari manakah, sembarang pokoknya baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau kurang yakin, periksa bacaannya lawan guru, bujur kah ini atau pian bari ulun selawat guru yang ringan-ringan aja yang kawa ulun menggawi. Kita baca sholawat, mudah-mudahan hati kita bersinar, batin kita tenang dengan membaca sholawat itu. Itu dimuntung. Bagi mereka yang diisi muntung, tanda cinta dengan Nabi. Bagi mereka yang diisi duit, tanda cinta dengan Nabi. Ikuti cara Nabi. Kalau banyak duit jangan ditinggal di dunia, disayangi duit itu, dibawa ke akhirat. Kalau umur sudah 60-50 tahun, duit 20 miliar, jangan disimpani, disayangi duit tadi. Kemana menyayangi? Bawa mati duit tadi. Kayak apa caranya dibawa mati? Bagi-bagi. Oh ini ding sanak abahku, oh ini kemanakanku kada bisi rumah, nah ini kemanakanku aku bisi duit. Umat takajut ini sampai siup. Pokoknya duitku masih banyak. Di mana ulun memulihkan di akhirat aja, memulihkan aku parak mati juga. Bagi, oh ini langgar perlu anu, bari masjid meninjau perlu duit, bari Haji Jamal perlu kawin lagi. Biar kada bari supan. Karena sampai orang hendak kawin manu. Bari itu yang bisi duit, tanda cinta dengan Nabi. Yang kada baduit, orang miskin kada baduit, papa jalurnya di mana? Jalurnya sabar. Ada afif, kada mengalihkan orang sugih minta tarus, kada minta sekadar anu bepaham-paham aja, kada anu orang sugih paham-paham. Wali wafi amwalihim lisailin wal mahrum. Di harta orang sugih itu ada hak orang yang minta, ada yang kada minta. Inya datang paham kita bari ding sanak datang. Daeng loka lesu lo Sulawesi, daeng jar aku hendak bulik ke Sulawesi. Itu aja maksudnya itu bari duit. Ini kada peletuk seleku siba ambota anu sampaikan salamku lawan abah dengan mama, kada dibarinya duit, dasar pelit. Jadi sampai salam ke Sulawesi sana, abahnya di anu padahkan salam anak-anak, salam kakak Ikam di Samarinda ku terima tuh. Cuma sudah 10 kali Ikam bolak-balik, inya salam aja terus padahkan lawan kakak Ikam, kami doakan, kami ridhoi mudahnya tambah sugih. Cuma padahkan jual lawan inya salamnya yang 10 kali itu kada kawa dimakan. Salam aja kuitannya dikirimi. Nah, bagi yang berduit, tanda cinta dengan Nabi dibagi duit. Bagi yang pejabat, tanda cinta dengan Nabi, gunakan pejabat Ikam tuh untuk kepentingan rakyat. Untuk bahkan orang bahari wali sampai mencium batis pejabat, bukan menjilat, karena inya agar penjabat itu jangan sampai menyakiti masyarakat yang banyak. Kalau jadi guru ikhlas, jangan dunia aja terus pikirkan. Pokoknya di segala bidang kita manfaatkan untuk kebaikan umat Nabi Muhammad. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu tanda cinta kita kepada Nabi. Kita asyik. Jadi kalau sudah cinta kepada Nabi, salawatnya sudah, gawiannya sudah, cinta dengan Nabi, banyak selawat. Bapada cinta dengan Nabi, kita orang Islam, tanda cinta dengan Nabi, sembahyang 5 waktu kada ditinggalkan. Itu tanda cinta dengan Nabi. Kalau sembahyang kada sembahyang, berarti kada cinta dengan Nabi, palsu cintanya. Karena Allah Ta'ala berpesan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Apa aja yang datang Nabi suruh, ambil. Yang dilarang jangan dilakukan. Oh, ini tanda cinta dengan Nabi. Bini, bisi bini, digaduhinya bininya, dinapakahi bininya. Jangan banyak bini aja, tapi kada bertanggung jawab. Banyak bini aja kada bertanggung jawab. Jangan bertanggung jawab. Ya kalau tuh. Jadi bini yang pertama kada bakalan sarik. Uja bini pertama hendak sarik. Ai betakun dulu lawan Ikam, selama aku kawin kedua adakah kurang pembelanjaan? Kada ada. Selama aku kawin kedua adakah Ikam dari segi nafkah batin kurang? Kada ada. Bahkan bertambah. Karena itu menambah semangat. Ya kalau
Kada ada kurang apa yang perlu ikam sediakan. Selesai. Jadi kita semua dari segi apapun kita berupaya baik. Dari segi akhlak baik juga. Nabi nang kayak apa? Nabi ketika Utbah bin Rabi'ah hendak mengeceh Nabi, terakhir kisah ini. Ketika Utbah bin Rabi'ah, belum hanya sejam sedikit lagi lah. Ketika Utbah bin Rabi'ah bepandiran inya tokoh Quraisy, Utbah bin Rabi'ah ujar bubuhannya kayak apa? Utbah jar ini al-amin nih, bubuhan kafir tuh inya menghormati benar dengan Nabi. Yang kada menghormati Nabi itu orang munafik, itu aja. Yang kada ketujuh dengan Nabi itu orang munafik. Kalau orang kafir kada ketujuh karena Nabi mau obrak-abrik anuannya aja, ajarannya, berhalanya, itu yang kada diketujui orang kafir. Oh, Nabi akhlaknya, wah, orang kafir kalau sarik dengan Nabi kada mau menyambat si itu, si ini, menyambat yang kebun binatang, yang disambat Nabi itu. Nah, al-amin gerakan lagi jar, al-amin aja, al-amin diulahnya lagi bubuhan kita jar masuk Islam lagi nang kayak itu kada pernah menyambati Nabi. Yang kada-kada yang menyambati Nabi kada-kada tuh orang munafik. Minta maaf lah ulun kada bermaksud kada boleh mengkafirkan orang munafik. Artinya orang yang kada ketujuh maulid, kada ketujuh salawat, itu ditakutkan. Ya, kembali. Lalu Utbah bin Rabi'ah bepandiran bubuhannya nang kayak apa ini Muhammad ini ikamai kita kecei jar, dikecei. Ayo Utbah pintar bepandir. Waktu saat bersamaan itu Nabi sedang ada di masjid, didatanginya Nabi di masjid, duduk beparak Nabi. Ada apa Utbah? Ujar Utbah, aku hendak bepandir. Silahkan, ujar Nabi. Tunduk Nabi, mendangarakan bukan tunduk, mendangarakan Utbah bepandir nih. Bepandir, ujar Utbah. Ya Muhammad, sepak terjang dakwah ikam ini luar biasa ini. Banyak orang sudah masuk agama engkau. Kayak ini aja Muhammad, ikam ini sepak terjang ikam ini betul-betul membuat kami kebingungan. Nang kayak ini aja ikam nang kayak apa kalau kami tawarkan beberapa tawaran, 3 tawaran. Pertama, engkau berhenti dari dakwah ini. Siapa tahu maksudnya ikam berdakwah ini hendak harta. Ayo kami beri harta sehingga engkau termasuk yang paling sugih di Mekah dengan harta ini. Nabi kada menjawab, mendengari aja. Belum tuntung 3. Yang kedua, kalau engkau hendak dapat jabatan, maka kami sepakat dan engkau memang pantas kami jadikan pemimpin. Kami jadikan pemimpin di antara kami orang Quraisy. Berdiam Nabi. Yang ketiga, siapa tahu ikam ini melain-lain, artinya hebat benar, luar biasa. Siapa tahu ada jin yang menguasai engkau. Kami usahakan, kami kumpulkan dukun-dukun supaya mengusir jin ada yang di dalam diri engkau itu. Tuntung Utbah, sudah tuntung kai ikam bepandir? Iya, sudah tuntung. Ayo ya, giliran aku. Lalu Nabi membaca surah aja, dibaca sidin. Surah apa itu? Surah Fussilat sampai surah Hamim Sajadah. Baca sidin, tuntung. Utbah bin Rabi'ah mendengar juga sampai kayak itu. Nah, dari situ Nabi mengajarkan lawan kita, bubuhan kita berataan. Betapa orang kafir itu bepandir nang kayak itu. Nabi kada pernah memotong pandiran orang. Didengar sidin nang kayak itu juga Utbah nang itu sampai tuntung hanyar, bukan sambut saluangan. Apalagi guru, ada ulama datang. Inya ada juga di situ ulama habib pulang, alim pulang orangnya. Inya aja bepandir, pandirannya tuh awalnya hari-hari mendengar, menyita waktu orang kalau tuh. Nah, sambut saluangan ngarannya. Nah, Utbah terus ingat kalau sejarah Nabi waktu umur 35 tahun ketika Ka'bah kena banjir waktu itu, ada perbaikan.
ada perbaikan giliran sampai ma'andak pembangunan giliran untuk meletakkan Hajar Aswad terjadi pertikaian karena masing-masing qabilah kepala suku hendak ma'andak ke situ, sehingga itu batu Hajar Aswad tadi tak andak di situ beberapa hari, kena aja dulu, belum ada keputusan, sehingga setelah beberapa hari terjadi keputusan. Nangka ini aja sudah kita diambil keputusan siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram ini, maka dia yang maaturnya, kita pasrahkan lawan inya. Ketika itu Nabi anyar melihat Nabi takajud bubuhannya beratan. Kenapa? Gembiranya setengah mati, bubuhannya orang kafir tuh. Ini pas orangnya jarnya, ini al-amin, ini al-amin nih. Nah itu digalari, langsung digalari al-amin. Siap kami serahkan, kami pasrahkan semua urusan kami nih, kami bakal lahir berapa hari ini. Nah hendak bebunuhan gara-gara berabut. Apa garang ujar Nabi? Anunya gara-gara berabut padanya masing-masingnya hendak meletakkan supaya semua kabilah itu merasa mulia siapa yang meletakkan, mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Oh itukah masalahnya ujar Nabi. Nangka ini aja sudah ambil di anu sidin, di ampar sidin, surban sidin. Sidin juga ma'andak batunya di surban tadi. Nah setelah ma'andak batu di surban, ujar sidin seluruh kabilah, kepala kabilah, ayo di tepi surbanku tuh pingkuti berataan, dipingkuti berataan, angkat sampai kira-kira setinggi tempatnya yang sekarang ini. Hanyar Nabi ambil, hanyar diandak sidin di situ. Nah itu Nabi kita, contoh bahwa Nabi kita itu ada sifat Nabi yang keempat, fatonah. Kalau orang kada pintar mana tapi kira di situ. Pintar Nabi, hatinya pulang bersih. Kalau Nabi kada hatinya bersih, kada bersih akhlak, bubuhannya kan bepada kami pasrahkan 100% lawan engkau ya Muhammad. Dijumput sidin, andak sidin di situ. Masih belum puas orangnya, kalau ini bujur-bujur puas orang. Nabi disebut al-amin. Banyak benar akhlak-akhlak Nabi kita itu. Itu Nabi kita loh. Nabi kita, beliau melihat ke muka, di belakang kada perlu berbalik tahu kegiatan orang di belakang, kada pernah dihinggapi lalat. Hewan neng kayak apa aja buasnya langsung taliur cinta banar dengan Nabi. Orang dijapai, orang hendak membunuh sidin, dipingkuti, benci mendengar dengan Nabi. Begitu dipingkuti dadanya, aku semenjak dipingkuti dadaku jar Fadollah bin Umair al-Lais, waktu dipingkuti Nabi itu dadaku kada ada lagi dulu ku benci sidin, langsung situ sini kada ada orang yang paling ku cintai selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pian mengganang Nabi. Mana stikernya Ri? Sudah dibagilah. Nah di anda kayak stiker sallallahu alaihi Muhammad tuh nadi apa ngaran Nabi Muhammad diandak di hati kita, keganangan terus nang kayak pian kegilaan dengan bebinian tuh. Nah nang kayak itu gila dengan Nabi Muhammad kada apa-apa, menghayal dengan Nabi Muhammad kada apa-apa, nyaman hidup kita. Kalau hendak guring salawat ke apa, ingat sedikit barang yang kada biasa, sedikit barang sekali barang Muhammad kah mun koler membaca panjang sallallahu alaihi Muhammad, masa panjangnya itu, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabi wa ala alihi wasallam, itu dibaca tanda kita bahwa ada hubungan istimewa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang hendak ulun sampaikan, waktunya sudah sejam setengah. Minta ampun maaf ibu-ibu, minta maaf. Mudah-mudahan kita berataan ini ulun yakin, saya yakin-yakinnya tentang orang yang menghadiri maulid Nabi ini, ulun yakin salanggaran ini nah, orang yang membantu ini berata, ulun yakin berataan masuk surga. Masuk surganya kada lewat neraka, kada langsung masuk surga. Kalau orang lewat neraka karena ada dosanya, dirandam dulu orang Islam masuk. Ini kada pian sudah diampuni Allah Ta'ala. Wali pang memadahkan diampuni orang yang hadir. Yakin kita. Kalau pian kada yakin, ini bukti pian cinta. Kalau pian kada yakin bapak baik di rumah ya, kalau ini kita yakin hadir bahwa pasti
masuk surga. Rasakan ketika kita mencintai Nabi, memulailah dengan salawat kepada Nabi. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Yang kada baiknya jangan dipakai, yang baik-baiknya mudahan itu bukan dari ulun, tetapi itu berkat Rasulullah berataan yang Allah Ta'ala gerakkan mulut ulun untuk menyebut-nyebut kekasihnya itu. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang betul-betul cinta kepada nabinya, dengan diwujudkan banyak berbuat baik dan dengan diwujudkan menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammad adana fi 'ilmillah salatan daimatan bidawami mukillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah. Ya Allah, jadikan kami berataan umat-umat Nabi yang taat dengan Rasulullah, berbakti dengan Rasulullah, berbakti kepada Rasulullah, menyayangi Rasulullah. Wa minal barrina bi masyayikhina. Jadikan kami semua yang berbakti dengan guru-guru kami yang soleh dan soleha. Wa minal barrina bil walidain. Jadikan kami berataan, ya Allah, anak-anak yang berbakti dengan kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami umat Nabi yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Nabi dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama jadikanlah kami sekeluargaan, sekampungan, termasuk orang-orang yang melaksanakan sembahyang yang 5 waktu sebagai wujud cinta kami kepada Nabi Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqihi wa nuri arsyihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin.